Selamat pagi anak-anak semua. Bagaimana kabarnya? Baik? Semoga kita dalam keadaan sehat selalu dan tetap semangat untuk melakukan pembelajaran. Nah, sebelum kita melakukan pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita awali dengan doa terlebih dahulu. Ibu pimpin doanya. Silakan semuanya berdiri. Berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dapat dimulai. Berdoa dapat dicukupkan. Om Swastiastu. Silakan duduk semuanya. Baik, sebelum kita melaksanakan pembelajaran, Ibu akan melakukan presentasi terlebih dahulu. Nanti yang namanya disebutkan bisa angkat tangan dan katakan hadir. Nanda, Dewi, Elsa. Baik, semuanya nihil ya, hadir semuanya ya. Oke, sekarang kita siap untuk belajar ya. Nah, sebelum kita belajar masuk ke materi, ada yang ingat nggak materi minggu lalu itu apa? Silakan Dewi. Baik, materi minggu lalu adalah terkait dengan makna Pancasila. Baik, sekarang kita ada materi baru nih. Nah, sebelum Ibu singgung materi baru, Ibu mau nanya nih sama kalian. Kira-kira ada nggak di antara anak-anak semua nih pernah keluar Bali? Nanda? Ke Jawa. Oke, ke Jawa. Nah, kira-kira Nanda tahu nggak daerah Jawa atau dan daerah Bali itu apakah berbeda atau sama? Nah, berbedanya di mana? Ketika Nanda pengalaman Nanda di Jawa itu, apa yang Nanda temui? Bahasanya, oke, berbeda ya. Kalau di Bali bahasanya kita cenderung menggunakan bahasa Bali ya. Bahasa Bali. Kalau di Jawa itu bahasa Jawa. Jadi setiap daerah di Indonesia ini memiliki berbagai sekali perbedaan, baik dari segi bahasa, bahkan adat istiadatnya, budayanya, suku, berbagai macam suku ada di Indonesia. Seperti itu ya. Bagus sekali. Beri tepuk tangan pada Nanda. Nah, saat ini kita akan belajar terkait yang tadi kita bahas terkait dengan keanekaragaman dan karakteristik wilayah Indonesia. Kita masuk ke bab 4 ya. Silakan bisa buka buku paketnya. Bab 4 ya. Bab 4 terkait dengan negaraku Indonesia. Kita akan membahas tentang NKRI. Nah, sebelum kita masuk ke pembelajaran, Ibu mau ngajak anak-anak sekalian untuk bernyanyi salah satu lagu, yaitu lagu Garuda Pancasila. Untuk itu semua anak-anak, Ibu harap kalian untuk berdiri. Ibu akan tayangkan lagunya. Supaya kalian tahu apa sih yang akan kita pelajari pada pertemuan kali ini. Yang pertama, Ibu akan menjelaskan terkait dengan makna dari NKRI. Nanti kalian harus paham. Ibu akan menampilkan video terkait dengan makna NKRI dan Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai negara kepulauan. Nanti kalian simak baik-baik videonya. Nanti kita akan ada studi kasus yang akan kita selesaikan secara berkelompok.
Lalu di sini kita juga akan belajar terkait keberagaman dan keunikan dari wilayah Indonesia, termasuk dengan keberagaman suku, adat, budaya, makanan, dan lain sebagainya. Ibu harap kalian semua menyimak video yang Ibu tampilkan. NKRI, yaitu Negara Kesatuan Republik Indonesia. Berdasarkan Undang-Undang Dasar Simak baik-baik videonya. 1945, Indonesia adalah negara kesatuan yang berdemokrasi. Nah, di video kali ini kita akan belajar dan cari tahu bareng tentang bentuk kemerdekaan Indonesia serta kelebihan dan juga kekurangannya. Kita sering menyebut negara kesatuan Indonesia. Yang pertama, yaitu negara kesatuan. Maksudnya adalah Indonesia agar kamu tahu lebih detail seperti apa, bisa nonton video pembagian kekuasaan atau klik di pojok kiri atas ya. Cukup ya, sudah disimak. Ibu ada video kedua, sekarang simak baik-baik video yang kedua yang Ibu tampilkan. Ini terkait provinsiku. Di sini ada keberagaman wilayah Indonesia, keanekaragamannya. Kalian bisa simak baik-baik. Setiap provinsi memiliki pemerintahan daerah yang membantu menjalankan pemerintahan negara. Keberagaman provinsi provinsi, budaya dan adat istiadat, sumber daya alam, makanan khas daerah harus dikembangkan dan lestarikan. Kita harus menjaga persatuan dan kesatuan serta menghargai keberagaman Indonesia. Oke, cukup ya. Oke, setelah kalian menyimak nih dua video yang Ibu tampilkan, Ibu ingin bertanya nih pada kalian, siapa yang bisa menyimpulkan salah satu dari video atau mungkin keduanya? Oke Nanda? Oke, baik, bagus sekali ya penjelasan dari Nanda. Yang video pertama itu adalah terkait dengan NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, Ibu sekarang akan jelaskan lebih detail lagi terkait dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan karakteristik wilayahnya. Perhatikan dengan baik. Baik, inilah materi yang akan kita pelajari hari ini, yaitu terkait dengan bab 4 Negaraku Indonesia, makna NKRI dan karakteristik wilayah NKRI. Tadi benar sekali yang sudah dijelaskan oleh Nanda bahwa NKRI itu merupakan Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang dimana Indonesia ini termasuk negara kesatuan. Artinya apa? Kekuasaan tertinggi itu berada pada pemerintahannya, yaitu presiden. Tadi video kedua tadi terkait dengan provinsi sebagai bagian dari wilayahku. Di sana dijelaskan bahwa Indonesia ini terdiri dari banyak sekali suku, adat, budaya, bahasanya, terus apa lagi, makanan daerahnya. Bahkan provinsi-provinsi yang ada di Indonesia ini sangat banyak. Dijelaskan pula tadi itu terkait dengan negara kepulauan. Nah, kira-kira tadi yang menyimak, ada yang tahu nggak kenapa Indonesia disebut sebagai negara kepulauan? Ayo, angkat tangan. Asal kan dia? Oke. Oke, baik, bagus sekali kalian ya. Beri tepuk tangan pada temannya. Oke, ya bagus sekali jawabannya. Kenapa Indonesia disebut negara kepulauan? Karena Indonesia ini itu terdiri dari banyak pulau. Ada sekitar 17.000 pulau. Nanti Ibu akan jelaskan lebih lanjut di PPT. Apa sih itu NKRI? Sudah dijelaskan bahwa NKRI itu adalah Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang dimana bentuk negaranya kesatuan, yaitu yang dimana kekuasaan tertingginya itu terletak pada pemerintahan pusat dipimpin oleh kepala negara, yaitu presiden. Nah, kira-kira dari anak-anak ada yang tahu ini siapa? Nah, ini presiden kita, Pak Prabowo Subianto. Next. Nah, makna NKRI. Ada yang pernah dengar semboyan Bhinneka Tunggal Ika? Ayo, angkat tangannya. Siapa yang pernah dengar? Tahu nggak apa maknanya? Ya, betul sekali. Bhinneka
Tuhan Tunggal Ika, semboyan negara kita ya. Artinya berbeda-beda tetapi tetap satu juga. Nah, NKRI Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang walaupun terdiri dari berbagai macam suku, adat, budaya, tapi Indonesia itu tetap satu, yaitu Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, makna NKRI ini mengajarkan kita untuk menjaga persatuan dan kesatuan agar apa? Agar Indonesia tidak terpecah belah dan adanya konflik. Jadi rasa persatuan, cinta tanah air dan nasionalisme sangat penting di dalam diri kita. Cara menumbuhkan semangat bela negara. Cara menumbuhkan semangat bela negara. Bagaimana? Misalnya siswa SD, kalian ini siswa SD. Nah, cukup dengan melakukan hal-hal yang kecil saja terlebih dahulu, seperti mengikuti upacara bendera dengan hikmat. Kalian harus konsentrasi. Terus belajar itu salah satu bentuk dari, ya betul, bentuk dari sikap bela negara seorang siswa khususnya. Belajar dan menjaga kebersihan lingkungan sekolah, lingkungan rumah, itu mencerminkan sikap menumbuhkan semangat bela negara. Next, nah ini karakteristik wilayah negara Republik Indonesia. Tadi Anda sudah menyimak video terkait dengan karakteristik wilayah negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, Indonesia ini dikatakan merupakan negara yang memiliki lebih dari 17.000 pulau sehingga disebut negara pulau. Wow, banyak sekali ya, 17.000 yang kan kalian? 17.000. Nah, wilayahnya ini terdiri dari daratan, lautan. Nah, daratan ini yang dipisahkan oleh lautan inilah yang menyebabkan Indonesia disebut sebagai negara kepulauan. Dari Sabang sampai dengan Merauke, terdiri dari banyak sekali pulau, banyak sekali provinsi, suku, adat, budaya, agama. Nah, seperti itu. Nah, ini Ibu ada video mengenal budaya Nusantara. Coba kalian simak baik-baik. Ini tentang suku yang ada di French, are you ready? 3, 2, 1. Perhatikan videonya dengan baik ya, simak dengan baik. Ini rumah adat. Ada makanan khas daerah di Indonesia. Nah, dari yang Ibu tampilkan tadi, kira-kira suku apa nih yang ingin kalian ketahui? Yang ingin, saya rasa suku ini menarik ya. Suku apa? Suku Bali, karena suku sendiri ya, suku Bali. Oke. Nah, kira-kira Ibu mau nanya, suku Bali makanan khas daerah itu apa? Bagus, ayam betutu ya. Tapi tadi menyimak dengan baik. Suku Bali, ayam betutu makanan khas daerahnya. Bagus sekali. Ya, ada banyak sekali suku dan juga makanan khasnya, rumah adatnya, kebudayaan dan adat istiadatnya. Keunikan wilayah Indonesia. Indonesia banyak sekali keunikannya. Tadi selain daripada terlepas dari suku-suku, budaya adat, dari segi geografisnya itu berarti segi tempatnya, segi keadaan alamnya. Nah, di sini Indonesia itu kaya akan sumber daya alam, baik sumber daya dan alam. Nah, bagaimana sikap kita sebagai warga negara Kesatuan Republik Indonesia? Nah, kalian ini termasuk warga negara Kesatuan Republik Indonesia atau tidak? Iya, termasuk. Kita ini bagian dari warga negara Kesatuan Republik Indonesia. Lalu bagaimana kita menyikapi sebagai warga NKRI? Kita itu harus menjaga persatuan dan kesatuan. Bisa sudah menampilkan materinya. Nah, sekarang Ibu mau ngajak kalian untuk menyelesaikan studi kasus melalui LKM atau lembar kerja murid yang akan Ibu berikan. Nah, sebelum itu Ibu ingin kalian membentuk 3-4 orang per kelompok. Ya, kelompok sini ya 1, 2, 3, di sini 4 orang, sini 3 orang, di sini 4 orang. Oke, pas ya. Ada 4 kelompok ya. Oke. Nah, kalian sudah membentuk kelompok semua nih. Bu akan tampilkan dulu LKM-nya. Nah, sebelumnya Ibu akan bagikan dulu LKM-nya.
jadi perhatikan dulu sebelum kalian mengerjakan dengan kelompok kalian masing-masing, perhatikan instruksi ibu terlebih dahulu. Nah, ini di lembar pertama itu ada nama kelompok, nanti kalian tulis nama kelompok kalian siapa, misalnya Anda sama Ani sama Lia, kalian tulis. Nah, ada 3 kegiatan. Itu yang pertama kegiatan 1, kegiatan 2, dan kegiatan 3. Kegiatan 3 nanti ibu bagikan karena itu adalah LKM dikerjakan secara mandiri di rumah. Nah, kita akan mengerjakan 2 kegiatan. Yang pertama, kegiatan pertama terkait dengan memahami makna negara kesatuan Republik Indonesia. Nah, ibu menyajikan kasus nih, kasus kalian bisa baca. Di sebuah sekolah ada siswa dari berbagai daerah. Suatu hari mereka bertengkar saling mengejek budaya masing-masing. Mereka itu merasa daerahnya paling hebat. Nah, di sini ada 3 pertanyaan, kalian jawab. 3 pertanyaan ini kalian analisis dari soal studi kasus permasalahan yang ibu berikan. Kalian bisa menjawabnya di kolom yang ibu sediakan di bawah. Ada 3 soal dengan 3 kolom jawaban. Nanti kalian diskusikan pertanyaan yang ibu berikan di depan, lalu kalian jawab di kolom tersebut. Ada kegiatan yang kedua terkait dengan karakteristik NKRI. Nah, tadi kalian sudah menyimak berbagai macam provinsi, suku, terus bahasa daerah, makanan khas dan kesenian khas. Nah, dari sini ibu ingin kalian semua menuliskan nama provinsi yang tentunya ingin kalian, saya ingin tahu tentang provinsi ini. Nah, itu pilih salah satu, lalu tuliskan sukunya apa, bahasanya apa, makanannya apa, dan kesenian khasnya itu apa. Nah, lalu di bawahnya kalian bisa menjawab pertanyaan analitis terkait apa yang sudah kalian ketahui tentang NKRI. Dan tadi ibu sudah menjelaskan juga, kalian juga sudah menyimak terkait dengan NKRI. Nah, bagaimana karakteristik wilayah negara kesatuan Republik Indonesia. Nanti kalian tulis di kolom jawaban di sini. Oke, di sini. Nah, inilah kegiatan 3 di LKM ini akan kalian kerjakan di rumah. Nanti itu tunggu instruksi ibu. Oke? Nah, pesan ibu 1, kalian harus berdiskusi. Semua harus bekerja. Tidak ada yang diam saja. Oke? Silakan mulai bekerja. Jika ada yang ingin ditanyakan, kalian bisa angkat tangan. Cuma tangannya. Oke? Paham? Silakan kerjakan tugas kalian. Baik, Nanda, ada yang ingin ditanyakan? Oh, untuk kegiatan 1 ya, kegiatan 1 bagian studi kasus. Nah, studi kasus. Ini bagaimana sih seharusnya sikap kalian terhadap permasalahan ini? Yakni hanya membanggakan budaya sendiri. Nah, tulis jawabannya di sini bersama kamu. Silakan ya, sudah semuanya. Ibu sudah cek satu-satu. Pekerjaannya sudah selesai. Sekarang kita akan mempresentasikan satu-satu kerjaan kalian. Semua kelompok akan tampil ke depan. Dan kelompok yang belum tampil bisa menanggapi jika temannya misalnya ada yang kurang atau ada yang keliru. Kalian bisa menanggapi dari kelompok yang belum tampil. Oke, silakan ibu tunjuk ya salah satu, kelompok 2 silakan tunjuk kelompoknya Nanda. Oke, silakan jelaskan dari kegiatan 1 sampai dengan kegiatan 2. Presentasikan. Oke, bagus sekali kelompok 2, silakan kelompoknya Nanda bisa duduk. Oke, kegiatan 1 kelompok Nanda sudah cukup kelompok 2 ya. Kelompok 2 sudah cukup bagus sekali memberikan pendapatnya bahwa jika di sebuah sekolah ada siswa dengan dari berbagai daerah itu bertengkar, saling mengejek bahasa, budaya, dan merasa budaya saya paling bagus. Nah, sikap yang harus diambil. Nah, masalahnya itu adalah intoleransi. Mereka tidak toleransi, tidak saling menghargai, saling menjelekkan budaya mereka satu sama lain, sehingga mereka belum mencerminkan sebagai warga negara Indonesia. Sebenarnya Indonesia ini adalah berbeda, harus paham Indonesia ini berbeda, tetapi dengan perbedaan itu tidak membuat kita itu berselisih atau konflik, tapi semakin mempererat persaudaraan satu kesatuan. Seperti itu ya. Oke,
Oke, bagus sekali semuanya. Kegiatan 2 dari kelompok 3 tadi menyebut Provinsi Bali, utamanya Bali, bahasa daerahnya bahasa Bali. Lalu makanan khasnya ada apa tadi? Ayam betutu. Bagus. Kesenian khas ada gong ya, gong kebiak. Kesenian khas di Bali ya. Banyak sekali. Kelompok 3 berarti kelompok 3 tadi tentang Minangkabau ya, itu bagus sekali. Tepuk tangan semuanya. Ini juga kalian sudah paham ya. Bu, pertegas kembali ya. NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia, itu merupakan negara kesatuan, negara yang beraneka ragam. Dari keanekaragamannya itu membentuk persatuan, membentuk kesatuan sehingga terbentuklah NKRI. Seperti itu. Lanjut karakteristik wilayahnya dulu. Terkait dengan karakteristik wilayah Indonesia, terdiri dari berbagai macam pulau, adat, suku. Tetapi perbedaan itu tidak menyebabkan kita berselisih ya, tetapi makin mempererat rasa persatuan, rasa cinta tanah air seperti itu. Nah, next ya, bagus sekali. Ibu mau nanya nih, apa yang terjadi jika daerah-daerah di Indonesia ini tidak saling menghargai, tidak menerima perbedaan? Ayo, siapa yang mau jawab? Ya, iya, bagus sekali. Jika Indonesia ini tidak memiliki rasa persatuan dan kesatuan, tentu di Indonesia akan terpecah belah, akan adanya konflik, sehingga akan terjadi perpecahan antar wilayah di Indonesia. Jadi rasa persatuan cinta tanah air itu sangat penting ya dunia ya, sangat penting sekali. Nah, baik. Oke, bagus sekali. Kita tepuk tangan lagi untuk diri kita sendiri. Kita sangat mengapresiasi semangat dan antusias belajar kalian ya, tentunya. Oke. Nah, tadi Ibu menyebutkan ada lembar kerja murid ketiga. Nah, ini Ibu sudah bagikan tadi satu-satu ya, per individu. Ini adalah tugas kalian di rumah, kerjakan. Nah, di sini kalian diarahkan untuk mengamati gambar, 3 gambar ini. Nah, nanti kalian jawab pertanyaan yang ada di depan. Apa sih pesan yang disampaikan gambar tersebut? Dan kalian harus membuat 1 buah slogan yang menarik yang terkait dengan gambar tersebut. Lalu kalian harus menjelaskan kenapa sih kalian memilih slogan tersebut. Seperti itu, paham ya? Ada yang ingin ditanyakan? Oke, pas. Nah, nanti kalian tuliskan jawaban di kolom tersebut. Ya, untuk hasil pekerjaan individunya bisa dikumpulkan. Oke, terima kasih. Oke, bagaimana perasaan kalian setelah belajar pada hari ini? Nah, apa yang telah kita pelajari pada hari ini? Ayo, ada yang mau membantu Ibu untuk menyimpulkan apa sih yang telah kita pelajari pada hari ini? Ayo, siapa yang mau? Atau Ibu tunjuk? Ya, oke, silahkan Anda. Bagus sekali, kita belajar tentang banyak ya, tentang NKRI sebagai negara kesatuan, tentang NKRI dan bagaimana karakteristik wilayahnya, memiliki banyak suku, memiliki banyak pulau, dan memiliki banyak keunikan-keunikan yang ada di Indonesia. Banyak sekali yang kita pelajari, sikap kita sebagai warga negara Indonesia. Terus apa lagi? Semboyan Bhinneka Tunggal Ika, bagus sekali. Apa lagi? Ya, keunikan wilayah Indonesia yang sumber daya alamnya melimpah ya, ada pegunungan, ada pertanian, terus perikanan, banyak sekali ya. Jadi, senang nggak belajar hari ini? Senang ya? Oke, sekarang sebelum kita mengakhiri pembelajaran hari ini, kita akan melakukan ice breaking terlebih dahulu agar semangat belajar kalian tetap menjuara. Ini ice breaking.
tangan diputar. Ikuti gerakannya di depan. Oke, cukup ya. Masih semangat ya? Semangat, harus semangat. Kita belajar harus semangat. Dan harus tetap fokus. Baik, gimana? Ada yang ingin ditanyakan terkait tugas atau terkait materi yang Ibu jelaskan tadi? Sudah jelas ya semuanya ya? Oke, terima kasih banyak anak-anak semuanya sudah mengikuti pembelajaran pada kali ini. Nah, kita akan mengakhiri pembelajaran pada pertemuan hari ini. Nah, sebelum itu Ibu ingin menyampaikan materi kita pada pertemuan selanjutnya, yaitu terkait dengan provinsiku. Ada di sana materi terkait dengan RT dan RW. Kalian bisa baca-baca dulu bukunya. Nah, minggu depan kita akan bahas terkait itu. Oke, terima kasih semuanya atas partisipasinya pada pembelajaran kali ini. Nah, sebelum Ibu akhiri pembelajaran hari ini, kita akan berdoa terlebih dahulu. Bu pimpin ya, semuanya diharapkan untuk berdiri. Berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa dapat dicukupkan. Bu akhiri dengan Prama Santi. Om Santi 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 Om. Terima kasih semuanya dan selamat beristirahat.